Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua dan juga inayah dan hidayahnya yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di mana saja berada, ketemu lagi dengan saya Sukron Makmun dalam acara Cermin, cerah dalam hitungan menit. Insya Allah dalam cermin kali ini saya ingin sedikit membahas tentang adanya slogan yang mengatakan bahwa ikut ulama atau ikut nabi. Ikut ulama atau ikut kepada Al-Quran. Tentu jawaban kita orang beriman dan orang awam, ya kita akan ikut nabi. Kita akan ikut Quran, ya. Bukan ikut ulama, karena ulama sebagai manusia pasti ada salahnya, akan tetapi Nabi dan Quran terjamin dari kesalahan. Lalu apakah ketika kita mengikuti ulama, otomatis kita tidak mengikuti Quran dan Nabi? Atau orang yang langsung kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi juga dia sudah bisa dipastikan dan dijamin memiliki pemahaman seperti apa yang dimaksud oleh Quran dan Sunnah Nabi tersebut? Tidak juga. Banyak ayat juga dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk ikut ulama. An-Nahl misalkan ayat 43, ataupun surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-7 misalkan, mengatakan begini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian, apalagi terkait agama ini, kepada ahli zikir, ahli ilmu, para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Saya akan buat sebuah ilustrasi seperti ini. Jika pemirsa sakit gigi misalkan ya, jika pemirsa sakit gigi, kira-kira dalam kondisi sakit gigi ini, yang paling enak menurut pemirsa, apakah datang ke dokter gigi, ke puskesmas, atau datang ke toko buku, cari buku-buku terkait tentang gigi? Kira-kira yang mana? Ketika kita sakit gigi, nyut-nyutan, kita ingin cari solusi dari gigi kita yang bermasalah ini, apakah lebih enak datang ke dokter gigi yang dia punya lisensi untuk mengobati orang yang terkena sakit gigi? Dia sudah kuliah selama 6 tahun di jurusan kedokteran gigi. Dia biasa bergelut dengan masalah gigi. Atau bapak dan ibu pemirsa datang ke toko buku, mencari buku tentang gigi dan langsung merujuk kepada buku tentang gigi untuk mengobati sakit gigi ini. Tentu jawaban kita adalah lebih enak ke dokter gigi, karena kita percaya bahwa dia sudah bergelut lama dan ahli dalam bidang masalah gigi. Belum lagi kalau kita baca buku tentang gigi, istilahnya mungkin kita tidak paham, ya, dan kitanya sedang dalam kondisi sakit, dan kita pun tidak tahu bagaimana proses dan dosis serta aturan ketika kita memang menemukan tentang hal-hal yang bisa mengobati gigi kita. Atau misalkan kita mau ke Jogja yang kita tidak tahu, ya, tentang jalan ke Jogja. Lebih enak kita cari peta sendiri dan buka peta sendiri menuju Jogja, atau kita cari supir misalkan, diantar supir yang sudah puluhan tahun dia bolak-balik antara Bogor dan Jogja. Ya, tentu akan lebih enak kita diantar supir yang sudah puluhan tahun bolak-balik antara Bogor dan Jogja dibandingkan kita membaca peta tentang Jogja itu sendiri. Nah, sama sebetulnya ketika orang awam yang tidak paham tentang ilmu bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, ma'ani, bayan, badi, mantik atau balaghahnya, usul fikihnya, usul tafsirnya, ilmu hadisnya, nasah mansuhnya, dan lain sebagainya, dia diharuskan untuk kembali kepada Al-Quran secara langsung, maupun dia kembali misalkan kepada sunnah Nabi secara langsung,
ini bisa berbahaya. Ya, kalau dalam perkataannya Ali bin Abi Thalib, slogan ini bisa jadi ya, dia kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, tetapi ada maksud yang buruk di balik ucapan itu. Nah, oleh karena itu maka kembali kepada ulama bukan berarti kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan untuk sampai kita kepada pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah, justru kita membutuhkan bantuan para ulama kita. Para ulama salaf, misalkan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan begini, Innal isnada minaddin, walaulal isnad laqala man sya'a masya'a. Sesungguhnya sanad, sanad adalah bagian daripada agama. Dan sekiranya bukan karena sanad, sungguh siapa saja akan berkata sesuai dengan kehendaknya. Jadi oleh karena itu kita nggak bisa bypass langsung kepada Nabi, kepada Quran, karena Quran tidak turun kepada kita dan bukan pada masa kita, tapi kita membutuhkan bantuan para ahli, seorang ulama yang bisa menyampaikan kita kepada pemahaman Al-Quran yang benar. Amat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Seandainya kita paham bukan karena bantuan para ulama-ulama yang faqih, yang rasih dalam masalah ilmu, tentu kita pun akan mengalami kebingungan. Misalkan dalam hadis sahih, Nabi mengatakan idza ataitumul ghaid, kalau kalian mendatangi toilet untuk buang air besar ataupun buang air kecil, apa kata Rasul? Jangan kalian menghadap ke kiblat, tapi hadapkanlah ke arah timur atau hadapkanlah ke arah barat. Nah, sedangkan di Indonesia kan kiblatnya itu berada di barat. Satu sisi Nabi melarang kita buang hajat menghadap ke arah kiblat, tapi di sisi lain Nabi memerintahkan buanglah hajat ke arah barat atau ke arah timur. Sedangkan kiblat di kita Indonesia adalah berada di barat. Nah, ini kan juga membingungkan. Atau misalkan ada ayat yang mengatakan walillahil masyriq wal maghrib, Allah itulah pemilik timur dan pemilik barat. Di mana saja kita berada dalam ibadah, silahkan hadapkan kita. Itu kan ayat Al-Quran. Kita boleh menghadapkan wajah kemana saja dalam sholat berdasarkan ayat itu. Bagaimana kita memahami ayat itu dan mengaplikasikannya dalam keseharian kita amat sangat rancu, dan mungkin kita kebingungan ketika kita mengikuti kepada Quran dan langsung kepada hadis tanpa kita menggunakan perangkat dan juga keilmuan yang telah ditentukan oleh para ulama itu. Jadi silahkan kembali kepada Quran dan Sunnah secara langsung, tetapi kita memiliki kapasitas, otoritas, dan seluruh perangkat keilmuan yang bisa menghantarkan kepada pemahaman itu. Jadi tidak selamanya slogan itu juga baik, bahkan benar. Kalau kita ikut kepada kaedahnya Ali bin Abi Thalib, dia adalah benar, tetapi jangan-jangan ada maksud keburukan di balik itu semua. Oleh karena itu, maka kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dan cara yang digunakan oleh para ulama salafus saleh. Tidak salah kita kembali kepada Quran dengan mengikuti jalan yang ditentukan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala pernah dia mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Ya, hati-hati kalian untuk berbicara satu masalah yang kalian tidak memiliki pendahulu para imam yang berbicara dalam masalah itu. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah jelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapakah mereka? Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin
wassuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ketika kita ingin berada di jalan yang lurus, jangan cari jalan sendiri. Ketika kita ingin berada di jalan yang benar, jangan cari jalan sendiri. Ikuti jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para syuhada, para solihin, para sodikin, dan para ulama-ulama yang telah menempuh jalan itu. Jalan kebenaran, jalan lurus adalah bukan jalan baru, tapi dia jalan yang sudah ada penempuhnya, sudah ada pengikutnya, sudah ada yang membuat jalan itu menuju sampai ke sana. Allah tidak langsung mengatakan ikuti Quran dan Sunnah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam cermin cerah dalam hitungan menit kali ini tentang slogan ikut Nabi atau ikut ulama, ikut Quran atau ikut ulama. Jawabannya ikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang telah ditempuh oleh para ulama salafus saleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan.